Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah, ittaqullah kama qala azza wa jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang baik ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita bersama, amin ya Allah. Momentum yang baik hari ini, sejarah yang besar ya, tanggal 8 Februari bertepatan dengan sejarah yang luar biasa, 27 Rajab 1445 Hijriah. Kita Garut khususnya ya dihadiri oleh insya Allah Presiden 2024-2025. Memanfaatkan momentum itu kita lanjutkan ya pada hari ini, walaupun kita paham kita sudah cukup penat ya begitu. Alhamdulillah kita all out, kata Kiai Kohar dari mulai kalau di tempat nyangkul dari mulai nyangkul ngalamin segala macam kita pikul bersama ya begitu. Tapi tadi saya bangga bahwa alhamdulillah saya tidak hanya ke depan panggung tapi lihat bahwa anak saya lihat sampai simpang 5 sampai Maktal. Saya memperkirakan bukan berdasarkan orang tapi melihat sendiri ya, subhanallah, insya Allah tadi lebih dari 50.000 ya yang hadir. Dan insya Allah ini adalah dari Garut untuk Indonesia ya, untuk kemenangan kita bersama. Alhamdulillah momentum ini kita manfaatkan ya, karena alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada ketum LBH pejabat ya, ini Bang Eka Jaya ya, masih di sini begitu. Dan tidak lupa juga Pak Haji Daba yang ada yang punya Villa Daba ini, kemudian ketua LBH pejabat ada Ustadz Hildan, dan alhamdulillah bersyukur juga ada teman juga dari partai-partai ya yang sudah hadir. Ini Kang Agus Silman ya, insya Allah di dapil ini ada dapil 3 ya. Pak Dr. Indra ini di Bandung atau nanti ya tinggal yang alhamdulillah hadir. Kemudian ada Profesor Dr. Anton ini insya Allah calon jadi ya DPR RI dari PKS gitu. Kemudian yang berikutnya ada Dr. Haji Aceh Bahtiar, itu kebetulan satu kampung dengan saya ya, lahirnya begitu dari Pakenjeng dan tinggal di Jakarta. Dan dia kebetulan juga partai Nasdem untuk DPR RI. Mudah-mudahan pembukaan ini pun adalah sebagai doa ya, mereka sukses mewakili kita semua ya, amin, menang. Kemudian kita ini ya yang hadir pada ini juga adalah menang. Amin. Tidak lupa juga di belakang itu ada yang dari partai yang lain ya begitu, Partai Umat ada Bululu ya, alhamdulillah. Kemudian dari ini yang pusatnya Bululu ya. Kemudian di provinsi alhamdulillah ada nama Aas, bukan Aas, nama aslinya adalah Siti Hasnah Paulia. Jadi nanti Ceng Mujib kalau nyoblosnya aya nama Aas namanya Siti Hasnah Paulia di Jawa Barat untuk PKS ya. Nomor 4 sama dengan Profesor Anton ya, nomor 4. Ini 4 juga. 4 juga ya, oh ya itu pas ya. Jadi PKS mah 4 kali 3 12 ya. Kemudian yang lain ya, siapa lagi ini yang dari partai? Ada ya? Ibu Iim ya, oh iya, Iim juga Partai Umat ya. Partai Umat Iim ya. Alhamdulillah. Bapak dulu sudah sebut ya. Alhamdulillah ini hadir juga para tokoh-tokoh yang insya Allah walaupun sedikit ini Bang Eka, tapi ini mewakili sebagian besar mewakili Kabupaten Garut yang hadir ini. Dan saya pun kebetulan ada di mana-mana kalau saya ada ya. Kalau cerita 212 saya juga di situ gitu, Bang Eka. Kalau cerita apa lagi ya, cerita ya adalah ada di mana-mana walaupun sekarang sedang ikut nyamar ya, karena saya tidak mau disebutkan seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nggak boleh cawe-cawe,
Kalau di bawahnya ASN juga nggak boleh ikut-ikutan kampanye, tapi saya bukan kampanye ya, tapi dukungan kan harus ada ya gitu. Dukungan pasti ada bahwa presiden yang layak itu untuk 2024 adalah nomor 1 ya gitu. Nah itulah barangkali pembukaan. Oleh sebab itu maka mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu karena ini ada presentasi dari masing-masing ini ya, semacam perkenalan ringkas ya. Kalau dialog kebangsaan harusnya waktunya cukup karena ini pematerinya cukup, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, ada 6, jadi kita kasih beri kesempatan sekitar 5 menit satu orang ya, Bapak ya. Yang penting kita bisa komunikasi dengan ini. Jadi kalau ada 6 kali 5 setengah jam cukup ya, setengah jam, insya Allah tidak terlalu banyak karena mereka pun punya kepentingan termasuk kita juga ya sama. Oleh sebab itu maka kita mulai dari tamu yang jauh dulu ini, Bang Eka ya, mereka ya. Waktu yang tepat, Ketum LBH Pejabat, alhamdulillah ini orang dekatnya Pak Anies ya gitu. Insya Allah kita kalau komunikasi dengan Pak Anies juga ada Bang Eka ini. Kita mulai dengan Bang Eka sekitar 5 menit, mohon maaf Bang Eka ya, biar ini waktunya cukup, memang agak padat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih Pak Moderator Dr. Edin Suparman. Narasumber kita ada Pak Haji Abdus Hilman, ada Pak Ajib Toib Bakhtiar. Ternyata di Jakarta juga ya tinggalnya. Ada Profesor Dr. Anton Awardi yang tadi kita sudah ketemu, ada Pak Indra, Sohibul Bait, Pak Dabat, serta para calon anggota legislatif yang hadir. Nah, kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa lolos. Alhamdulillah. Mungkin sebagian ada yang belum kenal, maka tak kenal tak saya. Nama saya Eka Jaya, asli Betawi. Memang nggak punya kampung kalau di Jakarta. Ya kalau punya rumah di sini pasti pulang kampungnya di Jakarta. Gitu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejabat, pengacara dan jawara bela umat, di mana selama ini Pak Gubernur menjadi Pak Anies menjadi gubernur, kita selalu mengawal beliau, selalu ya bersamaan dengan beliau selama di Jakarta dan tahu persis bagaimana sepak terjang beliau. Alhamdulillah sebentar lagi ini kita menghadapi daripada satu pesta besar. Yang namanya pesta harus ceria, harus gembira, optimisme. Tanggal 14 Februari mudah-mudahan ini menjadi satu tonggak sejarah ya, adanya perubahan pada bangsa dan negara kita. Ya, saat ini negara kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, negara kita saat ini luar biasa dalam situasi kondisi yang semuanya ditabrak. Ya, hukumnya ditabrak, sudah tidak ada lagi yang bisa untuk menahan daripada syahwat ya, nafsu ingin berkuasa kembali. Ini sangat jelas gamblang ya. Dan tapi menjadi satu dilema ketika hukum tidak berani ditegakkan. Ya, bagaimana dengan putusan MK dikuatkan lagi yang barusan dengan keputusan DKPP, itu seharusnya sudah bisa ya untuk mengatakan Gibran tidak boleh untuk ikut dalam kontestasi pilpres ini. Otomatis, secara otomatis mereka keluar sudah. Nah ini kan tidak berani. Artinya ketegasan ini diperlukan ya untuk bisa menegakkan supremasi hukum setegak-tegaknya. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan, luar biasa. Ya, mereka habiskan dana luar biasa triliunan yang begitu masifnya. Ya, ini dibilang dengan sistematis, terstruktur dan masif. TSM kita ingat 2019 tahun lalu ya, terjadi lagi seperti saat ini, dan yang kita belain sekarang musuh kita kan begitu.
2014, 2019 bagaimana kita ditembakin. 2014 saya ditembakin di depan patung kuda. 2019 kita ditembakin di depan Bawaslu. Luar biasa yang kita belain, tetapi ada perihal inilah yang akan menjadi satu pelajaran buat kita, waktu yang akan menjawab istiqomah atau tidak dalam perjuangan. Sekali lagi, istiqomah berat, sangat berat ya. Karena keistiqomahan ini akan membawa kita pada satu jalan yang mungkin kita akan menjadi orang tersendiri ketika kita berada dalam satu kebenaran ya. Tapi sudah katakan nanti di yaumil akhir nanti ya, orang yang memegang istiqomahan dalam berjuang, memegang syariatnya, maka dia laksana memegang bara api. Ketika dia pegang, dia akan terbakar, dia akan hangus tangannya. Tapi tatkala dia lepas daripada bara itu, maka akan lepas pula keistiqomahan akidah kita, laksana anak panah keluar dari busur. Maka dikatakan istiqomah berat. Maka mudah-mudahan menuju perubahan Indonesia ke depannya ini, ya, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah. Sudah tidak ada lagi di antara kita ini gontok-gontokan. Sudah tidak ada lagi di antara kita ini lu dari mana, lu dari Sudirman. Enggak, semuanya bersatu. Ya, untuk satu perubahan Indonesia ke depannya lebih baik. Amin. Saya menginginkan bagaimana Indonesia dipimpin orang Anies Baswedan seperti Jakarta. Amin. Banyak yang mengatakan Jakarta ini, enggak, saya orang asli Jakarta. Bagaimana Pak Anies memperlakukan warga Jakarta dengan begitu manusiawinya, dengan rasa humanisnya. Dia bangun segala macam yang tidak dalam artinya, memang apa yang menjadi janji-janji politiknya semua terlaksanakan. Dari 33 janji politik semua dijalankan. Bahkan yang bukan menjadi janji politiknya pun dilaksanakan tatkala itu buat kepentingan masyarakat. Nggak ada janji politiknya itu membangunkan rumah rusun buat Polri. Nggak ada. Tapi Pak Anies bangun. Nggak ada itu Pak Anies berjanji untuk bagaimana membangun dari rusun Kampung Bayam. Karena Kampung Bayam ini ahoker semua. Tapi Pak Anies bangun. Dengan berbagai macam, ya pada akhirnya saat ini, mohon maaf, Kampung Bayam ini ada sebagian yang tidak bisa menempati. Karena tatkala Pak Anies lengser, perjanjian belum sempat ditandatangani. Nah, gubernur yang sekarang, mereka merubah semua, akhirnya ada beberapa kepala keluarga yang tidak bisa menempati, padahal nomornya jelas, kamarnya jelas, namanya jelas buat mereka. Tapi mereka tidak bisa untuk menempati. Kenapa? Ini polisi, ini kebijakan dari pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah seperti boneka, dia tidak bisa apa-apa. Jadi kita butuh perubahan, kita butuh seorang pejuang, dan ingat, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk melihat sosok dari Pak Anies, bagaimana silsilah keluarganya, bagaimana dengan pendidikannya, bagaimana dengan agamanya, sampaikan kepada mereka. Pak Anies adalah seorang cucu pejuang. Gus Muhaimin adalah seorang cucu pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi nasab mereka jelas. Dan kita butuh orang-orang yang jelas untuk memimpin bangsa ini. Kalau yang nggak jelas untuk apa? Ya, sekali lagi, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah. Ya, jangan sampai lagi ada di antara kita saling gesekan. Satu, tinggal 6 hari lagi kita berjuang. Jangan sampai 6 hari ini ada yang mohon maaf, ini akan nasib nih. Ya, mohon maaf, akan nasib daripada gerakan-gerakan mereka untuk bisa ya memecah belah di antara kita. Maka sekali lagi istiqomah. 6 hari lagi kita ajak saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang kita kenal, ayo, ini bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eka. Kita lanjutkan ke yang dari peserta dulu ya, Prof Anton. Mana Prof Anton? Untuk senior ya. Pilih panjang ting di emotan ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Syaikhul Bait, Abah Daba, kemudian beserta keluarga, kemudian Bang Eka Jaya,
Ustadz Deden, juga teman-teman atau sahabat-sahabat senior perjuangan, juga hadirin dan hadirat sekalian, para pejuang-pejuang perubahan. Langsung saja, senantiasa digaungkan untuk beberapa tahun ini sampai dengan hari ini dan juga sampai tanggal 14 nanti itu perubahan. Saya setuju dengan sangat-sangat setuju dengan ide perubahan itu. Hanya kalau bicara tentang perubahan itu, pertama harus juga melihat track record apa yang sudah kita azamkan untuk melakukan perubahan itu. Kenapa harus berubah? Kayaknya dalam sebuah ayat itu kan wal tandur maqaddamat lighad. Lihat dulu apa yang sudah kita lakukan dahulu untuk kemudian ke depan. Jadi kita lihat sejarah yang sebelumnya, lalu kemudian kita tetapkan apa yang ingin kita lakukan, yang harus kita rubah itu apa. Apa yang harus kita rubah. Jadi kita bicara tentang perubahan itu kemudian tidak punya nilai dan tidak punya orientasi perubahan. Itu jelas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah itu harus jelas mau kemana arahnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau Pak Anies bilang kita itu kalau mau berubah itu harus punya nilai, kan gitu ya. Ada nilai yang harus kita pegang. Kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat 150-151 harus jelas. Tidak lagi ada bicara tentang perubahan yang tidak jelas itu kan. Ketidakjelasan antara iman dan kafir aja itu Allah katakan kafir, gitu kan? Wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adaban muhina. Ketika kita memilih jalan yang nggak jelas, ini ingin disebut karena ingin disebut sebagai orang moderat gitu ya. Islam ingin disebut orang juga rada-rada kafir, kemudiannya rada jadi munafik gitu. Tentu nggak boleh, nggak bisa. Sehingga kemudian apa yang terjadi kalau orang berprinsip seperti itu, ketika menjadi pejabat, menjadi pemimpin dan sebagainya, arah kebijakannya juga jadi nggak jelas. Begitu. Maka kalau saya ingin mengajak pada sore hari ini, kalau perubahan itu yang terbaik itu kan bagaimana baginda kita tercinta membawa perubahan itu dari minaz-zulumati ilan nur. Kita definisikan zulumat itu apa, an-nur itu apa. Jadi jangan sampai tidak jelas perubahan itu seperti apa gitu. Nah, dan untuk itu Pak Anies sudah memberikan clue-nya, yaitu ada nilai yang harus kita pegang, yaitu nilai-nilai bangsa. Nah, nilai-nilai bangsa itu sebetulnya kita sudah rangkumkan para alim ulama dulu itu dalam Pancasila gitu. Terlepas daripada masih ada yang kontroversi karena Pancasila itu buatan manusia katanya begitu. Tetapi esensinya itu adalah tidak bertentangan dengan keyakinan kita kan, dan keimanan kita Pancasila itu. Jika kita memahaminya secara benar seperti itu. Yang jelas kalau kita menyebutkan mau 1.000, mau 10.000, mau 1 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun, nolnya itu tidak berharga kalau tidak ada angka satunya di awal. Kalau kita bicara Pancasila, maka yang paling berharga itu angka yang pertamanya, angka 1 gitu. Nah, jadi esensinya itu harus tauhid gitu, perubahan ini. Karena kalau nggak tauhid perubahan ini, nanti kapanpun juga jadi melenceng lagi, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas teuing, bisa ke bawah teuing, bisa nyungsep lagi gitu. Maka kalau menurut saya, ketika kita mau berubah, jangan tanggung perubahan itu. Kafah, betul, utama ada Pak. Dulu bisilmi kafah. Kapan lagi coba? Kalau sekarang kita mau setengah-setengah gitu kan, nanti besok lusa 2019, 2029 misalkan pemilu lagi misalnya, arah kebijakannya itu setengah dai lah, atau seperempat lagi misalkan perubahannya. Kesempatan ini untuk
kita arahkan ke sana. Makanya kemudian tadi saya awali ke Bang Eka, kalau kita memang betul-betul ingin perubahan, kemudian bukan hanya saat ini kita mengawal kemenangan Amin ini, kemudian nanti pada saat penghitungan suara di TPS, bahkan juga kalau ada sengketa nanti di apa namanya ya DK-nya misalnya, kita juga harus kawal. Bahkan juga dalam pemerintahannya juga harus kawal, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim itu dengan apa yang ada pada mereka, bukan ada, yaitu orang-orang yang mau berubahnya itu bukan apa yang ada pada orang lain yang tidak ingin berubah, bukan orang lain gitu, tapi pada diri kita yang mau berubah. Dan itu harus kita yang melakukan perubahan itu, gitu kan, dari diri kita sendiri, dari saat ini kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pejuang-pejuang perubahan, maka memang harus ada tim inti, tim ideologinya, Pak Eka, yang merumuskan kebijakan-kebijakan ini. Arah kebijakan itu bukan, menurut saya sih, bukan hanya berbicara tentang misalnya bagaimana menangani persoalan apa namanya hutang luar negeri yang begitu besar misalnya gitu. Bukan hanya menangani masalah bagaimana investasi terlalu besar dikuasai oleh bangsa asing misalkan dan asing di negeri ini. Karena yang begitu-begitu itu akibat daripada akidah yang nggak jelas. Akibat daripada akidah yang nggak jelas, keimanan yang nggak jelas gitu. Nanti kalau kita hanya bicaranya tentang hutang luar negeri, tentang pendidikan yang apa namanya sekuler misalnya gitu kan, kemudian juga tenaga kerja asing yang terlalu banyak di kita misalnya, bicara tentang BPJS yang harus menyentuh semua kalangan masyarakat misalnya gitu kan, diberikan pupuk yang langka misalnya seperti itu, hanya sebatas apa namanya, hanya sebatas pucuk dan ininya saja, buahnya saja, akarnya tetap, akarnya rusak. Ini harus dari akar menurut saya gitu, perubahan itu. Baru kemudian nanti akar yang bagus itu nanti yujibuz dzurra al-yuqidu bihimul kufar wa aqtahu dari nama itu dari akar yang kuat, yang baik, yang kokoh itulah muncul kebijakan-kebijakan yang baik nantinya itu. Makanya kemudian jangan tanggung perubahan ini, eksekutif harus diisi oleh orang-orang beriman, legislatif harus diisi oleh orang beriman, oleh para pejuang-pejuang gitu kan, yang berintegritas, iman yang baik gitu kan, yang takwa. Lalu kemudian nanti di kementerian, di BUMN, misalkan di pemerintahan daerah segala macam. Jadi bukan hanya berhenti perjuangan kita pada saat 14 Februari ini. Sebentar lagi nanti akan ada pilkada. Nah, kita harus berjuang juga di sana. Siapa yang isinya? Sampai dengan RT RW perubahan itu. RT RW. Kalau misalnya kita bicara misalnya gini, terlalu panjang. Iya. Sedikit lagi. Jadi misalnya, Jadi misalnya apa namanya? Kenapa sangat penting RT RW misalnya? Karena kalau RT RW-nya nggak seneng lihat orang yang ngaji, nggak seneng melihat orang yang berhijab, berjilbab misalnya gitu kan, nggak senengnya dugem dan lain sebagainya, ya miras, judi dan sebagainya, itu bertentangan. Maka kemudian sangat penting untuk kita juga menguasai sampai kepada level RT RW gitu, seperti itu. Ya, itulah apa namanya yang menurut saya harus kita rumuskan sama-sama, dan kita potensinya ada untuk itu semua. Kalau bicara tentang pucuk-pucuknya saja, nanti pucuknya dipangkas, nanti muncul lagi yang namanya benalu-benalunya muncul lagi, gitu kan. Seperti itu. Reklamasi kemarin sudah ditutup, nanti muncul lagi. Alexis ditutup, kemudian dipangkas, besok nanti muncul lagi, gitu kan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat waktu serasa orang para genawek Haji Aceh.
Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para sahabat-sahabat mulia, narasumber dan sahibul bait, Abah Diba yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Para sahabat-sahabat pejuang yang hari ini diberikan kesempatan untuk muzakarah di tempat ini, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang membawa berkah, membawa rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya memikirkan hajat orang banyak dan kebaikan untuk di negeri ini. Perubahan itu sebuah keniscayaan, karena semua yang ada di muka bumi ini berubah. Ketika berbicara perubahan, coba kita akan membahas, atau bahasa kami dari Nasdem itu merestorasi kepada sejarah Rasulullah. Rasulullah untuk melakukan perubahan yang sangat signifikan dengan 4 pola. Pola yang pertama adalah membangun kekuatan dengan pilar akidah dan ibadah. Kemudian pilar yang kedua adalah kekuatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah kekuatan sosial. Yang keempat adalah kekuatan politik. Sehingga dengan 4 pilar ini, Masya Allah, di 23 tahun membangun Islam di awal itu, efeknya barakallah, 2/3 penduduk dunia bersyahadat. Nah, mari kita kembali kepada pola yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Hidupkan kembali fungsi masjid sebagai tempat atau sentral pendidikan akidah dan ibadah. Seperti tadi Prof menyampaikan bahwa kita harus berdasarkan berpondasikan akidah, betul, supaya tidak ada sasar. Masjid yang dijadikan sebagai pusat atau sentral perubahan, tatanan perubahan untuk membangun kekuatan akidah dan ibadah, yang hari ini masjid itu sudah bergeser fungsinya hanya sebagai tempat ritual, ibadah ritual. Mari kita pikirkan bagaimana yang alhamdulillah sahabat-sahabat mulia kami di PKS itu halakoh atau likohnya adalah sebetulnya sudah bagaimana membangun khairul bariyah, khairul usrah, khairul ummah, itu dari masjid. Kemudian yang kedua, tidak cukup bahwa kita hanya kuat dalam akidah dan ibadah, harus punya kekuatan ekonomi. Sehingga setelah membangun masjid sebagai pusat atau sentral kegiatan keumatan, maka dibangun pasar. Ketika di Madinah itu adalah para sahabat sekalipun nyewa sebelumnya, melihat kondisi ekonomi yang sangat-sangat carut marut ketika itu terjadi pergolakan riba dan yang lain, ijon dan segala macamnya, maka datangnya Rasulullah memperbaiki sistem ekonomi sehingga kembali kepada sistem ekonomi syariah. Maka dengan kekuatan ekonomi, Masya Allah, Islam tumbuh, Islam menjadi kuat. Maka agama dan ekonomi seperti 2 rel kereta api yang satu sama lain tidak bisa lemah. Ketika salah satunya lemah, akan berpengaruh terhadap kemajuan Islam. Kemudian pilar yang ketiga adalah pilar kekuatan sosial, di mana rombongan muhajirin dan ansor yang sebelumnya adalah tidak diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam di kala itu, tapi ketika dengan sistem al-mu'akhad mempersaudarakan saudara muslim yang Islamnya lebih dahulu dari Mekah, muhajirin, kemudian dipersatukan, dipersaudarakan dengan penuh ketulusan dan kekuatan, maka melahirkan sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan. Kekuatan jamaah dan kekuatan batinnya diikat. Sampai-sampai jangan sampai ada orang yang baru datang gabung di rumah tersinggung. Allah memberikan sebuah tuntunan dalam surat 59 ayat 10 dengan sebuah ungkapan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Apa artinya? Menjaga perasaan seseorang muslim, menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang muslim
menjadi sebuah kekuatan untuk menumbuhkan kebersamaan. Hari ini kalau kita melihat di medsos, Masya Allah, satu sama lain saling menghinakan, satu sama lain saling mengejek, memfitnah, nauzubillah. Mari kita kembali kepada pola itu. Kemudian yang terakhir adalah pilar kekuatan politik. Bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah konstitusi pertama, tercatat di buku catatan sejarah dunia bahwa Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal, 24 pasal berbicara tentang hubungan eksternal keluar, mengatur hubungan diplomasi dengan suku-suku dan bangsa-bangsa di luar Islam, di luar Madinah, dan 23 adalah mengurusi tentang internal umat Islam. Hari ini kesempatan mulia buat kita ketika ingin mudah-mudahan Pak Anies dilantik menjadi presiden. Amin. Tidak cukup. Kenapa? Harus didukung oleh parlemen yang kuat. Karena parlemen dengan 3 fungsi yang melekat adalah memproduksi kebijakan. Ketika Pak Anies lolos menjadi presiden tapi parlemennya, caleg-calegnya, legislatifnya bukan dari kita, dikuasai oleh pemenang pemilu seperti 2019, apa yang terjadi? Ini kesempatan kita 6 hari ke depan. Bagaimana partai pengusung yang 4 sama-sama berbagi tugas, lakukan gedor arasnya Allah melalui sujud. Minta sama Allah, ya Allah, kesempatan ini menjadi kesempatan emas bagi kami umat Islam. Yang kedua adalah bergerak bersama berjamaah, sekalipun kami berbeda partai dengan PKS, umat dan yang lainnya, tapi kita menjadi hari ini bergandengan tangan, bersatu padu bagaimana supaya melahirkan Islam yang kuat, yang hari ini seperti Pak Eka Ketua Umum tadi, bahwa Indonesia adalah tidak baik-baik saja. Kesempatannya 6 hari ke depan. Kalau kita lengah, boleh jadi Pak Aniesnya naik, tapi di parlemennya adalah keropos. Salah satu kejadian di DKI, kenapa program-program mulia Pak Anies tidak begitu lancar? Karena di DPRD Provinsi DKI adalah kebanyakan bukan pendukung Pak Anies, tapi pendukung sebelah. Sehingga apa? Tidak mudah untuk memberikan program-program mulia yang sangat fantastis, yang sangat hebat. Nah, maka kejadian DKI, walaupun Pak Anies duduk, tapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Sepakat 6 hari ke depan ini bersama-sama kita dengan mengikuti pola Rasulullah SAW, berpolitik ada sesuatu menjadi bagian dari syariah, dari akidah, bukan sekedar euforia 5 tahunan. Tanamkan dalam jiwa kita, yuk sama-sama ajak keluarga, saudara, sahabat, tetangga untuk mensukseskan. Kalau kami berbicara Garut, Tasik 7 orang anggota DPR pusat, Garut hanya 2 orang. Padahal penduduk Garut sekalipun Tasik dan kota Tasik digabungkan masih banyak Garut. Daerah luasnya, luas Garut sama Tasik sekalipun kota Tasik dan kabupaten Tasik digabung wilayahnya masih tetap Garut. Maka kenapa Garut dan Tasik IPM-nya urutan kedua dari 27 kabupaten, sementara Garut urutan ke-25. Sedih, saya sering main di parlemen. Kenapa? 7 orang membawa rezekinya ke Tasik. Karena apa? Generasi menjadi pejabat atau menjadi anggota dewan pusatnya dari Tasik. Hari ini kesempatan buat orang-orang Garut. Upami teu malu mah, upami teu isin mah, coblos langsung Tasik. Tapi upami malu punya tanggung jawab terhadap Garut, melakukan sebuah perubahan yang hebat, kita coblos orang Garut. Allah. Barangkali itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Eka, kepada Abah, Pak Weda, Pak Anton, Pak Hilman, Rob, sama Pak Kiai. Perkenalkan, nama saya Indra Firmansyah, Pak. Saya bukan ustadz, saya orang biasa. Kebetulan pekerjaan saya dosen, saya praktisi, kebetulan punya kantor konsultan dan kantor akuntan publik. Hal yang menarik ketika kita lihat dari beberapa narasumber, kita bicara tadi
insya Allah Pak Anies jadi presiden. Ada perubahan di situ. Permasalahannya nanti harus seperti apa perubahannya? Ketika saya tadi mengkaji sedikit kata Pak Kiai, bagaimana itu ekonomi Islam. Karena kalau kita telah sekarang, kenapa orang tidak loyal? Kenapa orang akhirnya harus transaksional? Padahalnya ekonomi, ujung-ujungnya duit. Saya yakin kalau para relawan Anies itu orang kaya, nggak perlu takut. Kita bisa lawan tuh para konglomerat dan lain-lain. Kalau kita bicara rata-rata, misalkan pengusaha baik UMKM apapun itu stabil. Nah, mohon maaf, mohon izin, insya Allah bapak-bapak di sini saya doakan jadi caleg, bukan caleg ya, ke DPRD. Dilantik di DPR, baik itu provinsi, RI, DPRD atau yang lebih bagus lain. Nah, ini semacam ide gagasan Bapak Ibu. Karena ketika kita ditanya, mungkin oleh masyarakat, ketika kita biar janji, kita bikin perubahan A, B, C, D, mereka tanya, implementasinya apa? Itu kan pertanyaannya. Nah, ketika kita masih bingung bagaimana implementasinya, nanti muncul oknum-oknum. Jadikan proyek, kan begitu pada akhirnya. Ketika sudah jadi proyek, itu tidak bisa dijawabkan pada akhirnya. Kalau saya lihat debat kemarin, Prabowo lebih banyak bikin proyek. Kalau Pak Anies bagaimana mengembangkan sebuah produk. Nah, ini saya ada ide sedikit Pak tentang ketahanan pangan. Mudah-mudahan ide ini atau gagas ini bisa jadi bagaimana implementasi ketika Pak Anies sudah jadi presiden atau dilantik presiden. Jadi ketika bapak-bapak di dewan apapun itu, mudah-mudahan nggak bingung. Jadi ada arah program yang mungkin udah aja ke sini gitu arahkan. Contohnya begini Pak, kita bicara bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang notabene ekonomi itu adanya di desa Bapak sebetulnya. Ketika kita COVID, saya melihat yang gelisah itu bukan orang desa, orang kota. Pare susah, lauk susah, segala harus beli. Orang desa kan hanya tinggal ngalah, melaut, di kebun tinggal ngambil itu saja. Nah, kalau kita coba telaah sebetulnya bagaimana membangun ekonomi kerakyatan yang selama ini kita gaung-gaungkan, tapi belum ada implementasi. Salah satunya begini, kalau kita coba lihat indikator ekonomi itu, pertama petani, UMKM, saya ambil sekarang santri, dan BUMDes kalau kita cara sederhana. Pak Amin kemarin coba menelaah bagaimana membangun koperasi sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Saya melihat Pak, bagaimana kalau kita mulai membangun koperasi itu dari pesantren dengan dibangunnya BMT. BMT itu, saya berharap ini mudah-mudahan pesantren amanah lah gitu ya. Karena santri, udah itu ada kiai, kecil kemungkinan korupsi. Harapannya begitu. Nah, itu BMT. BMT itu akan nanti membuat sebuah regulasi aturan bagaimana memberikan dana kepada petani. Yang petani selama ini susah pupuk, susah apa-apapun, dan nanti kita sama dengan BMT. Nah, BMT difasilitasi secara aktivasi bisnis oleh BUMDes yang notabene badan usaha milik desa. Karena bagaimanapun juga tetap harus ada regulasi dari kepala desa. Nah, ketika ada BUMDes, BMT bisa saling sinergi. Nah, apapun itu, misalkan kita bangun mau dari peternakannya, perikanan, perkebunan, apapun yang berdampak terhadap transaksi ekonomi, itu bangun oleh unsur-unsur yang tadi. Ditambah lagi dengan UMKM. UMKM nanti sumber dayanya, materi dari mana? Ya dari tadi, dari BUMDes, dari BMT, termasuk permodalan. Karena mungkin BMT nanti akan link ke BSI sesama syariah. Nah, karena tadi Pak Kiai bilang ekonomi syariah itu sebenarnya bisa dikembangkan dari sana, dari BMT itu, dengan nanti bersinergi dengan BUMDes, UMKM. Kita bisa membayangkan ketika petani tidak susah pupuk dan lain-lain karena difasilitasi BUMDes, dan BUMDes nanti dikelola uang oleh BMT, UMKM permodalan apapun BMT itu muter Bu di situ. Nanti kita akan muncul ekonomi dibangun dari desa. Nah, desa nanti bikin lumbung-lumbung pangan. Ya, lumbung pangan apa? Ada perkebunannya. Misalkan contoh kalau di Garut ada 5 wilayah, Garut Utara, Garut Selatan, Garut Timur, Garut Barat, Garut Tengah. Nah, kita kaji potensi mana Garut Utara itu apa yang paling bagus.
Yang selatan itu apa? Timur, barat, apa, tengah apa? Nah, ketika kita ambil contoh di utara itu peternakan, di selatan itu pertanian, di situ perkebunan, apapun di situ ada. Nanti sistem subsidi Bapak Ibu. Ketika orang utara butuh padi yang bagus, ke selatan. Ketika orang selatan butuh peternakan itu utara, ataupun sebaliknya. Yang penting di situ ketahanan pangan terpenuhi. Jadi insya Allah ke depan yang namanya Alfa, Indomaret, bangkrut. Karena nanti kita akan bangun pasar-pasar komunitas di kecamatan. Kecamatan dibangun. Jadi kecamatan itu akan memfasilitasi ke desa. Yang notabene desa itu membuat lumbung-lumbung pangannya. Dan itu diregulasi oleh siapa? Oleh pemerintah, baik daerah. Ya mudah-mudahan itu jadikan, saya bicara teknis ya, mohon maaf gitu, seperti itu. Nanti bikin regulasi. Kebetulan saya itu sama Bu Olia dibikin asosiasi ketahanan pangan, cuman belum bisa bergerak. Karena apa? Kita tidak punya regulasi Bapak Ibu. Kita sebagus ide apapun juga, kalau tidak ada yang mendorong dari atas, tidak bisa apa-apa. Ya, nah mudah-mudahan nih bapak-bapak ini calon legislatif ke depan ya bisa mendorong kami asosiasi dan kita akan buktikan bahwa ini bagian dari sebuah solusi. Dan saya sedang mengkaji karena kebetulan itu dosen suka meneliti. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan ini sesuatu yang masuk akal. Dan insya Allah nanti saya lagi bikin buku tentang political economic. Jadi bagaimanapun juga ekonomi pasti berbau politik. Karena betul sekali kata Bapak tadi, ketika Pak Anies tidak punya kekuatan di parlemen, itu nggak bisa apa-apa. Nah dengan political economic itu kita ada solusi. Selain ketika parlemennya memang nggak bisa diintervensi, kita ada jalan keluar lagi yang lebih elegan. Itu maksudnya. Jadi insya Allah nanti kalau bukunya sudah jadi, saya kirim sedikit untuk baca-baca. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan menurut saya perubahan itu bukan hanya bicara dari lips, tapi harus bisa dirasakan oleh ke bawahnya gitu. Karena kalau udah bicara perubahan, Pak Anies kan punya program visi misi yang bagus. Nah, ketika ke daerah terus diapain? Tidak sampai. Ya takutnya kalau tidak ada program ya tidak sampai. Sama aja nanti seperti itu. Tapi kalau kita sudah ada program, gagasan, coba kita adopsi gitu. Mudah-mudahan apalagi bicara Garut ke depan, yang namanya caleg DPR ya mudah-mudahan banyak orang Garut gitu. Karena di Garut sudah ada pilot project bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Dan nanti mudah-mudahan masyarakat Garut sejahtera, masyarakat tidak lagi mohon maaf miskin, ekonominya bagus, tidak akan milih orientasi. Karena sudah sejahtera. Karena selama itu kan mohon maaf kita kembalikan lagi udah kan ya. Pak kuat modal. Nah ketika misalkan para masyarakat udah kuat modal, berarti sudah oke semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.